Selamat Selamat malam, malam. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? sehat. Sehat, sehat, baik. Untuk teman-teman yang belum mengganti namanya menjadi nama panggilan, boleh diubah dulu ya, sehingga nanti misalnya bisa ini nih tahu nama panggilannya. Gitu ya. Oh iya betul. Wah, di sini udah ada Aren, El, Kaira, Afka, Clairin, dan juga Raisya ya. Baik, untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh masuk dulu di platform Algonova ya teman-teman ya. Sehingga nanti kita bisa kerjakan tugas-tugas logika di sana. Seperti itu ya. Oke, teman-teman udah makan malam belum nih semuanya? Udah, Sudah. Tadi udah makan malam pakai apa teman-teman? Kalau misalnya pakai tahu gejrot. Teman-teman apa? sop dan sate. Ayam kecap sama kentang cabai. Enak-enak banget. Ada yang ayam kecap, ada yang sate ya kelapar ya. Kalau yang lain makan apa nih tadi tadi malam? Tadi malam. Tadi ya sebelumnya ya. Iya, wah artinya teman-teman sudah pada semangat nih ya mau ikut kelas coding hari ini. Tetapi nanti kalau misalnya belum makan, gak apa-apa. Nanti teman-teman kalau dirasa-rasa agak lapar gitu ya, mau ambil dulu cemilan boleh banget ya teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman terus semangat nih, semangatnya konsisten di dalam kelas kita seperti itu. Baik teman-teman, oke. Untungnya teman-teman semuanya yang hadir di sini sehat semua ya. Misalnya doakan juga semuanya teman-teman bisa sehat selalu karena memang ini lagi musim penyakit ya teman-teman ya. Mungkin di kelasnya teman-teman banyak nih ada teman-temannya yang lainnya itu pada sakit ya teman-teman karena memang ini lagi musim penyakit. Jadi misalnya doakan untuk teman-teman yang udah hadir di sini semuanya sehat selalu ya teman-teman seperti itu karena memang lagi ada pergantian cuaca tuh itu yang membuat biasanya kita sering terkena penyakit gitu ya teman-teman ya. Baik, sambil tunggu teman-teman yang lain, Miss Nia izin remind dulu, Miss Nia izin untuk mengingatkan dan memberikan informasi ya terkait sebuah kompetisi gitu ya. Jadi di Algonova ini lagi diselenggarakan sebuah kompetisi ya teman-teman. Bukan sebuah, malah dua nih. Ada dua kompetisi nih yang sedang diselenggarakan oleh Algonova. Yang pertama itu adalah Bebras, yang kedua itu adalah Mad Battle, teman-teman. Nah, jadi kalau memang teman-teman buka platform Algonova, biasanya di sini ada notifikasi ya. Nah, itu kalau teman-teman berencana untuk mengikuti kompetisi tersebut, boleh teman-teman langsung klik link tersebut dan nanti akan diarahkan untuk kelas pelatihannya. Jadi sebelum teman-teman mengikuti lomba ini atau kompetisi ini, nanti teman-teman disiapkan dulu nih untuk supaya teman-teman semua udah pada siap untuk mengikuti kompetisinya gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya jelaskan dulu. Jadi Bebras itu apa sih? Kalau Bebras itu yang ini ya teman-teman ya. Ini adalah kompetisi internasional yang biasanya juga udah jelaskan kemarin ya, yang dimana Bebras ini diselenggarakan oleh apa namanya institusi atau pihak internasional nih. Jadi bukan dari Algonova-nya. Jadi Algonova itu hanya berpartisipasi gitu ya untuk eh, oke, untuk bisa apa namanya, untuk bisa ini ya teman-teman ya, mendaftarkan student-studentnya untuk mengikuti lomba ini. Misalnya sih sangat menyarankan teman-teman ikut ya, karena lagi-lagi Bebras ini tidak sembarang siswa yang bisa mengikuti yang ada di Indonesia gitu ya, hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Untungnya Algonova bisa nih untuk mendaftarkan siswa-siswanya, dan ini internasional ya standarnya nih teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman ingin memiliki pengalaman internasional, kompetisi internasional ya, ini boleh banget teman-teman ikut. Dan waktunya itu teman-teman pendaftarannya hari ini adalah terakhir nih. Jadi boleh ya yang mau ikutan silakan teman-teman daftar karena ini adalah hari terakhir kalian bisa mendaftar gitu. Nanti jangan khawatir teman-teman akan disiapkan juga ya untuk kelas pelatihannya gitu supaya nanti teman-teman siap. Lalu ada lagi kompetisi yang kedua namanya Math Battle teman-teman. Kalau Math Battle itu walaupun teman-teman adalah eh, apa student dari kelas pemrograman ini boleh juga ya teman-teman kalau teman-teman mau mencoba seperti bagaimana sih bagaimana sih pengalamannya untuk mengikuti Olimpiade Matematika gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ikut juga nih Math Battle. Kalau Math Battle ini yang menyelenggarakan Algonova ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman boleh ikutan seperti itu. Jadi kalau kalau yang ini juga nanti akan ada kelas pelatihan. Jadi misalnya juga menyarankan teman-teman ikut aja karena kan sayang ya ini fasilitas juga
gitu teman-teman sudah di apa namanya dileskan ya diikatkan dengan skala internasional ini yang Algonova jadi jangan disia-siakan ya teman-teman kalau ada kompetisi-kompetisi seperti ini menang kalah tuh sebenarnya biasa tapi yang paling terpenting itu adalah pengalaman ya gitu. Satu lagi untuk informasi yang minggu lalu juga ya terkait minggu lalu bahwa Algonova itu ada komunitas ya teman-teman nanti kalau teman-teman ingin mengikuti komunitas teman-teman bisa pergi ke kursus di bagian nomor 4. Nah, di sini nggak ke ini ya, nggak ke update ya kalau punya teman-teman ya. Oke, nanti kalau gitu misalnya akan kirim linknya supaya teman-teman bisa mengikuti komunitas ya. Kalau komunitas juga itu salah satu fasilitas yang sangat-sangat bermanfaat sih untuk teman-teman supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan materi tambahan lagi tuh. Jadi bukan di kelas saja, melainkan di komunitas juga gitu ya. Oke, baik. Jadi itu aja reminder dari Miss Nia, itu aja pengingatan dari Miss Nia ya, supaya teman-teman mendapatkan informasi dengan baik nih untuk informasi-informasi tersebut ya. Oke, baik. Kalau gitu karena sudah pukul 7.06, wah udah ada Dinda juga. Hai, Din. Selamat malam. Baik, kalau gitu karena sudah pukul 7.06, Misnya izin buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya untuk bisa melatih logika kita di dunia pemrograman, teman-teman. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru yang namanya adalah perulangan bersyarat. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar nih tentang perulangan. Coba ada yang bisa sebutkan nggak ya kode perulangan yang ada di Scratch itu ada apa aja ya teman-teman ya? Coba. Namanya Selamanya. Lalu ada apa lagi ya kemarin nih? Kayaknya ada dua deh kalau perulangan tuh. repeat. Repeat, betul banget. Jadi kalau perulangan itu terbagi menjadi dua kemarin nih ya. Selamanya itu berarti yang infinity, tanpa batas. Perulangan tanpa batas namanya infinity loop, kodenya adalah selamanya. Sedangkan yang kedua adalah finite loop atau perulangan terbatas. Nah, itu yang biasa teman-teman gunakan kodenya adalah menggunakan kode repeat berulang berapa kali gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan berulangnya mau berapa kali. Hari ini kita mau belajar tentang perulangan lagi. Ternyata perulangan itu nggak cuma dua, teman-teman. Ada lagi nih perulangan di dunia pemrograman yang biasa kita sebut dengan perulangan bersyarat. Kira-kira gunanya untuk apa ya perulangan bersyarat? Waduh, misalnya kok perulangan aja ada syaratnya sih? Iya nih. Nah, nanti teman-teman biar bisa menggunakan perulangan bersyarat ini jika bertemu dengan logika-logika yang dimana kita mendapatkan informasi yang cukup minim gitu. Biasanya kan kalau kita coding ada informasi yang cukup jelas ya. Nah, ini perulangan bersyarat tuh biasanya digunakan kalau memang kita mendapatkan informasi yang minim gitu. Supaya teman-teman gak penasaran, sekarang kita mulai yuk. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang perulangan bersyarat. Tapi sebelum itu, misalnya mau tanya dong, minggu lalu tuh kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Logika. Logika, betul, Operator logika ya. Kemarin operator logika apa saja yang telah kita pelajari ya, teman-teman? Ada tiga nih operator logikanya. Dan Dan, and, betul. or Or, pintar. Satu lagi. Apa nih, teman-teman yang kayak gini? don't. Apa nih? Not. Not, betul banget. Jadi ada tiga ya kemarin operator logika yang telah kita pelajari, yaitu and, or, dan juga not. Seperti itu ya. Kalau and itu kondisinya adalah semuanya harus benar atau kondisinya dua-duanya atau lebih itu harus sama, semuanya ya teman-teman ya. Kalau or itu bisa satu benar, bisa satu salah. Kalau not itu adalah kebalikan dari argumen. Itu yang minggu lalu kita udah pelajarin ya teman-teman ya. Semoga teman-teman masih ingat nih. Gitu. Jadi hari ini kita mau memasuki materi yang baru lagi, yang dimana hari ini kita akan belajar cara memprogram, menembak, dan gravitasi. Waduh, berarti di sini ada program menembak dan gravitasi nih kayaknya kita akan ketemu Bot Mars ya hari ini ya. Yang udah kangen sama Bot Mars, hari ini kita ketemu Bot Mars nih teman-teman. Lalu hari ini kita akan belajar cara melewati labirin tanpa sebelumnya mengetahui seberapa panjang labirin tersebut. Nah, jadi sebagai spoiler ya teman-teman, sebagai um,
kisi-kisi gitu ya. Jadi nanti buat Mars ini akan ada di labirin, yang dimana labirinnya ini kita tidak tahu berapa panjangnya. Nah, ini bisa kita sebut informasi yang masih kurang jelas nih, informasi yang terbatas. Nanti kita akan menggunakan repeat until atau perulangan bersyarat tadi, gitu. Dan hari ini kita juga akan dikenalkan dengan perulangan bersyarat. Apa itu perulangan bersyarat? Kira-kira perulangan itu syaratnya apa sih? Kalau misalnya perulangan bersyarat ini nanti kita pelajari sama-sama ya. Oke, baik. Coba kita lihat di sini dulu, teman-teman. Bagaimana kita mengontrol robot jika kita tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi? Apa maksud dari kalimat ini? Jadi, kalau biasanya teman-teman itu mengcoding untuk buat Mars itu, biasanya kita hitung langkahnya ada berapa ya. Misalnya, ayo kita lihat yuk untuk pergi ke garis akhir itu, dia berapa langkah sih ke depan gitu, atau belok kemana. Nah, itu enak teman-teman. Kalau kita sudah tahu seberapa jauh, sudah terlihat nih untuk jalurnya. Nah, ini pertanyaannya kalau kita nggak tahu jalurnya, kita nggak tahu seberapa jauh apa yang harus kita lakukan nih. Seperti itu. Contohnya kayak gini nih gambarnya. Nah, waduh, ini kita blank banget nih kalau kayak gini teman-teman ya. Ada bot Mars yang dimana jalannya ini kita nggak tahu berapa nih petaknya, berapa nih lantainya. Gitu, untuk bisa pergi ke tujuan. Kira-kira kita bisa menggunakan apa ya? Teman-teman ada yang mau tebak-tebak dulu kira-kira kalau nggak ada jalurnya kayak gini, kita bisa pakai apa nih misalnya logikanya teman-teman? Apakah kita pakai forever atau repeat? Kalau teman-teman bisa tebaknya kira-kira pakai apa nih? Hai Diandra, selamat Repeat, malam. Ulang. Apa? repeat. Repeat ya atau ulang ya kalau teman-teman ya. Kalau repeat itu biasanya berarti ini gimana nih? Repeatnya berapa kali kah? Atau di dalam repeat ada kode apa gitu? Kalau menurut teman-teman gimana? Boleh Ada teman-teman kodenya ada codingnya. di Kodenya dalam. apa tuh? Kan Jalan di biasanya depan. jalan ke depan ya kalau Kaira ya, repeat, jalan ke depan. Repeatnya berapa kali tuh berarti? Jalan di depan, Repeatnya berarti berapa kali? Karena kita nggak taw nih lantainya, teman-teman. garis ke akhir. Baris terakhir. Iya ya. Nah, itu tuh salah satu contoh kalau misalnya kita menemukan kasus yang dimana kita taunya itu informasinya nih masih terbatas ya teman-teman ya. Nggak ada langkah yang bisa kita hitung dan juga tidak ada hal lain yang bisa kita tambahkan ke dalam kode kita misalnya. Nah, betul ya. Tadi teman-teman udah menjawab. Nah, ini adalah kemungkinan student-student menjawab nih. Betul ya. Tadi teman-teman menjawab ini nih antara ulangi dan juga pakai gerak. Betul banget, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaannya dulu nih, tapi apakah memungkinkan untuk menggunakan kombinasi ini? Ulangnya, misalnya teman-teman pakai yang finite tadi ya, yang tidak selamanya, berapa kali, dan pakai gerak. Kira-kira bisa nggak ya kalau kayak gini? Jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman, karena kita nggak tahu nih jumlah langkahnya, gitu ya, yang harus kita tempuh untuk buat Mars seperti itu. Lalu ada lagi nih, mungkin biasanya student miss-nya yang jawab lagi ya kayak gini, pakai selamanya mi sampai mentok gitu, lalu pakai gerak gitu ya. Nah, apakah bisa kalau pakai kombinasi ini? Sayangnya untuk kombinasi ini juga nggak bisa teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman pernah mencoba buat Mars, kalau kita pakai kelebihan aja, kelebihan repeatnya itu biasanya buat Marsnya ini ya, ada muncul kesalahan gitu ya. Jadi ada buat Mars itu dia seperti merasa dia tuh rusak gitu. Nah, ini juga berarti nggak bisa nih pakai selamanya dan menggunakan gerakan. Kalau memang kita memiliki informasi yang terbatas seperti tadi nih, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah mungkin untuk menggunakan operator bersyarat? Nah, sekarang kita lihat. Operator bersyarat jika not tembok di depan, maka gerak berapa langkah. Kemarin teman-teman udah belajar ya, operator logika ada yang namanya not nih. Nah, kira-kira kalau pakai not dan juga gerak bisa nggak? Nah, di sini kondisi diperiksa satu kali, sehingga nanti kalau misalnya ternyata di depannya itu nggak ada tembok, maka nanti dia tidak bisa bergerak dong, gitu ya teman-teman. Karena kan di sini operator bersyaratnya kalau nggak ada tembok di depan, maka dia boleh gerak. Gitu. Kebalik ya, berarti kalau ada tembok berarti dia bisa gerak. Kalau nggak ada tembok dia bisa gerak, tapi lagi-lagi kita nggak tahu berapa jumlahnya nih. Berapa jumlah misalnya dia sampai bertemu dengan tembok.
Seperti itu ya. Ada lagi nggak operator bersyarat? Nah, ini ada lagi ya operator bersyaratnya yang tadi teman-teman tinggal tambahin selamanya gitu ya. Kalau tadi kan nggak ada selamanya. Kira-kira bisa nggak? Wah, ternyata nggak bisa juga teman-teman. Karena kita nggak tahu nih tindakan selanjutnya. Lagi-lagi karena batasnya informasi itu ya, terbatasnya informasi itu. Jadi kita nggak bisa. Maka dari itu, ada solusinya nih hari ini yang akan kita pelajari nih teman-teman. Kodenya ya. Solusinya apa? Solusinya adalah kita bisa menggunakan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perulangan bersyarat. Kita lihat dulu perulangan bersyarat itu apa ya? Coba kita lihat. Biasanya nih ciri-cirinya kayak gini. Pertama, jumlah perulangannya ini tidak boleh ditentukan secara a priori. A priori itu apa? Secara logika. Jadi jumlah perulangannya ini tidak boleh ditentukan secara logika. Atau artinya biasanya ciri dari kita bisa menggunakan repeat until perulangan bersyarat. Di sini perulangannya itu kita tidak tahu sampai berapa. Baik itu selamanya atau repeat yang tadi tuh yang finite nih teman-teman. Gitu, itu salah satu syaratnya. Kita kan nggak tahu ya tadi berapa ya untuk jalurnya ada berapa misalnya. Selanjutnya, syarat kedua, jumlah perulangan tidak boleh ditentukan sebelumnya. Kayak tadi juga ya teman-teman ya, perulangannya itu tidak bisa ditentukan. Iya, kenapa Afkar? Afkar ingin bertanya? Mau kamar mandi, Miss? Oh iya, boleh silakan Afkar. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kita bisa masukkan perintah lain di program setelah balok ini. Nah, nanti teman-teman menggunakan perulangan bersyarat, nanti teman-teman bisa tambahkan balok lainnya ya. Dan yang keempat adalah kondisi ini diperiksa secara terus-menerus. Berarti nanti kita akan melibatkan perulangan tanpa henti juga, infinity loop. Jadi nanti kita akan gabungkan kondisi antara infinity loop sama perulangan bersyarat tadi, gitu. Nah, kode perulangan bersyarat gimana sih Miss Dania? Nah, jadi nanti teman-teman akan ketemu perulangan bersyarat kodenya seperti ini. Kalau di Botmars itu ada tulisannya ya, warnanya hijau, namanya adalah ulangi hingga. Kalau di Scratch, nama kodenya adalah ulangi sampai. Nah, di sini ada kondisinya teman-teman tuh ya. Jadi kalau perulangan bersyarat itu nanti kita bisa tambahkan kondisi pada kode kita sesuai dengan syarat ini. Kita bisa masukkan perintah lain pada program ini sehingga nanti pada kode ulangi sampai ini kita bisa tambahkan kondisinya teman-teman. Gitu ya. Ini yang disebut dengan perulangan bersyarat. Ini dia kode-kode yang akan kita gunakan jika kita memiliki minim informasi gitu ya. Ada yang namanya ulangi hingga sama ulangi sampai bla 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 blanya itu kan adalah kondisi ya kalau seperti ini nih tampilannya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke contoh yang tadi Mars yang nggak ada tapaknya itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya Mars itu tidak ada tapaknya, contohnya kayak gini, tidak ada lantai yang bisa kita hitung, berarti teman-teman nanti bisa pakai perulangan bersyarat tadi, ulangi hingga, nah ini ada kondisinya. Kondisinya teman-teman bisa sesuaikan. Oke, sebagai contoh gini teman-teman. Bot Mars, kita akan jalankan, ulangi hingga garis akhir di bawah robot. Gitu. Jadi nanti kita akan mengulangi kode yang ada di dalamnya. Gitu. Maka nanti Bot Mars akan melangkah maju ke depan, dia akan selalu mengulangi perintah yang ada di dalamnya, berarti melangkah maju. Dia akan selalu mengulangi hingga, di sini ada kata-kata hingga ya, hingga nanti Botmars menyadari ada garis akhir di bawah robot. Gitu. Nah, enaknya kalau pakai ulangi hingga ini, kita bisa mengetahui ya, kira-kira tujuannya apa sih di sini. Misalnya kalau di sini adalah bendera hijau gitu ya, berarti nanti kondisi ini adalah ulangi hingga bendera hijau ada di bawahnya bot Mars gitu. Maka nanti kita akan terus melangkah maju. Seperti itu. Jadi perulangan bersyarat yaitu akan terus bekerja sehingga kita menemukan kondisinya, teman-teman. Berarti nanti kode yang ada di dalam kode ulangi hingga itu dia akan terus terbaca hingga nanti dia bertemu dengan kondisi yang
kita telah tentukan gitu ya. Kalau di sini kondisinya adalah ada garis nih di bawahnya buat Mars. Maka nanti dia akan terus maju sampai nanti buat Mars ketemu ada garis di bawahnya. Gitu. Jadi itu ya perbedaan perulangan. Lalu juga ada yang tadi ya perulangan tanpa henti, berarti stop forever. Lalu ada perulangan terbatas, repeat gitu ya, dan juga ada perulangan hingga nih perulangan bersyarat. Nah, berarti perulangan ada 3 ya teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham belum ya terkait perulangan bersyarat? Paham. Udah paham. Paham? Belum. Yang lainnya? Dida juga. Paham. Paham juga Raisya ya? Oke, nice. Paham. Yang lain paham? Oke. Kaira aman Kaira? Sudah paham kalau Kaira? Sudah, Masih Miss. Cuman yang nomor 2 gimana? yang nomor 2 mana tuh? Yang ini kah? Sama Miss nomor 2. Waduh, udah pada di Botmars teman-teman. Waduh, udah cepet banget nih teman-teman udah dibuat Mars ya. Oke, baik kalau gitu sekarang tanpa berlama-lama lagi yuk kita pergi ke platform Algonova ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pergi ke platform Algonova. Kali ini kita di nomor berapa nih berarti? Oh, nomor 18 ya, perulangan bersyarat. Silakan teman-teman pergi ke nomor 1, labirin yang tak dikenal. Nomor 1 ya. Oke, seperti biasa kita bahas dulu nomor 1 sama nomor 2 ya teman-teman ya. Kita bahas dulu sebelum nanti teman-teman mengerjakan soal-soal lainnya. Kita coba lihat ya di sini ya. Oke, kita lihat. Ini hal baru, Anda tidak tahu jalannya berapa panjang. Jadi Anda akan memerlukan perintah ulangi hingga garis akhir di bawah robot untuk membawa robot sampai ke garis finish yang ada silangnya tuh teman-teman. Nah, di sini sudah ada kode baru, namanya adalah ulangi hingga. Lalu di sini ada kondisi-kondisi yang sudah disediakan juga, gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu ketika kita jalankan, kita pakai ulangi hingga. Kita mau bikin untungnya di sini jalurnya masih maju aja ya teman-teman, belum berbelok-belok nih. Jadi nanti kita sudah tahu nih, ulangi hingganya itu pasti di dalamnya adalah kita akan tambahkan kode melangkah maju gitu. Tapi kondisinya apa di sini, Miss? Dia akan melangkah maju hingga apa nih? Dia akan melangkah maju hingga ada garis yang ada di bawahnya robot. Nah, di sini hati-hati teman-teman, banyak pilihannya. Ada di depan, ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi kali ini kita mau supaya robot tuh pergi ke titiknya ya, atau ke garisnya. Makanya kita mau bikin untuk kondisinya adalah garisnya ini ada di bawah robot. Maka dia akan terus melangkah maju. Nah, tuh teman-teman, dia akan terus melangkah hingga memang garisnya itu ada di bawahnya. Gitu ya teman-teman ya. Boleh teman-teman coba dulu. Itu nomor 1. Coba teman-teman tambahin dulu nomor 1. Oke, nanti kita bahas nomor 2 ya. Coba. Nah, Missnya izin ini dulu ya. Membalas kayaknya Diandra lagi ada kendala. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah kita coba em, lanjut nomor 2 ya. Nih, kalau nomor 2 itu apa ya? Coba kita lihat nomor 2. Oke, kita lihat. Di sini kita lihat dulu, kita baca dulu ya teman-teman. Dan di sini ada belokan. Berhubungan Anda tidak tahu kapan dan Anda akan sampai mana, di sana Anda perlu memeriksa apakah ada jalan di depan Anda dan segera setelah jalan habis, dia akan belok. Oke, yuk. Sekarang kita mau coba ya, kerjakan nomor 2. Di sini bedanya ada belokan nih, teman-teman. Jadi, di sini kalau ada belokan, kita harus menambahkan kondisi yang lainnya. Jangan lupa kita tambahkan dulu ulangi hingga, karena kan kita masih sama nih sebenarnya kayak nomor 1. Kita mau pergerakan ini yang nanti ada di dalam ulangi ini akan terus bekerja sampai kita menyentuh atau garisnya ini berada di bawahnya buat Mars, gitu ya. Berarti nanti teman-teman tambahkan ulangi hingganya ini, dan kita kasih kondisinya. Kondisinya adalah garis akhir ada di bawahnya robot, di bawahnya buat Mars.
gitu. Nah, di sini enaknya ada kode kondisi, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan kondisi di dalam kode perulangan ini. Kita tambahin dulu kondisinya ya. Oke, sekarang kita tambahin dulu kondisinya. Jika di sini misalnya ada jalanan di depannya Botmars nih. Jika ada jalan di depan Botmars, kira-kira apa yang Botmars lakukan, teman-teman? Apakah dia belok atau maju? Coba mesti mau tanya. Belok. Hah? Serius? Jika jalanan di depannya Botmars, kalau ada jalan di depan Botmars, dia belok atau maju ya? Melangkah maju. Iya, jawabannya melangkah lagi ya, Taisha. Nah, ini kalau kondisinya belok kiri, baru tuh belok. Betul, nanti ada tuh soal kayak gitu. Boleh ya, nanti Raisya tambahin ya. Betul, teman-teman semua. Jadi, kondisi yang pertama, jika ada jalan di depan Botmars, maka dia akan terus melangkah maju. Sebaliknya, berarti kalau kondisinya selain ada jalan di depan Botmars, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini untungnya belokannya cuma satu. Beloknya ke kiri atau ke kanan, teman-teman? Kalau dari Kiri. peta ini, Kiri. iya Kiri, Mbak. betul. Kalau dari petanya di sini hanya satu belokan, yaitu belok kiri. Artinya, untuk sebaliknya di sini kita sudah tahu, kita sudah bisa menyimpulkan sebaliknya di sini kalau nggak ada jalan di depan, berarti dia akan berbelok arah. Berbelok arahnya adalah belok ke kiri. Gitu, teman-teman. Jadi kita pahami dulu ya kodenya ya. Kita akan ulangi kode yang ada di dalam ini hingga ada garis di bawah botmas. Kita kasih kondisinya gini. Jika ada jalan di depan botmas, maka dia akan boleh melangkah maju, akan terus melaju ya, teman-teman. Aman ya. Tetapi kalau nggak ada jalan di depannya, maka sebaliknya apa? Nah, karena di sini petanya cuma belok ke kiri, maka kondisi yang lainnya tentu dia akan harus belok ke kiri dulu. Gitu. Kira-kira tetap jalan nggak, Miss, kalau dia belok? Nah, di sini tidak usah kita tambahin jalan lagi. Karena kan setelah belok, dia akan mengulang lagi nih kondisi yang di atas. Jika ada jalan di depan, maka dia melangkah maju. Setelah dia belok kiri, kan langsung terbuka nih, ada jalan nih. Berarti nanti dia akan melangkah maju lagi. Gitu ya, teman-teman, maksud dari kodenya. Yuk, kita coba dulu. Nah, tuh, dia langsung melangkah maju. Karena memang kondisinya sebaliknya itu berarti kondisi selain adanya jalan atau tidak nih di depannya. Kalau nggak ada, ya sudah kita lihat petanya. Wah, ternyata dia hanya belok ke kiri. Berarti kita tambahkan belok kiri. Gitu ya. Oke, boleh teman-teman coba dulu. Silakan teman-teman coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nanti yang Miss, sudah selesai nomor duluan boleh. tiga. Nomor 3. Nomor tiga gimana? Waduh, udah nomor 3, Kak Ira cepet banget. Coba kita lihat. Wah, nomor 3 itu sama. Nomor 3 itu sama. Coba Kaira lihat. Dari petanya itu, kira-kira Botmars beloknya kemana saja tuh? Ada belok kanannya nggak? Coba kamu perhatikan petanya. Hah? Serius ada belok kanan? Nomor 3 itu tidak ada belok kanan. Artinya sama banget kayak tadi tuh kodenya. Nih, coba kita lihat ya. Nih, pertama nanti dia belok ke kiri. Lalu di persimpangan ini dia belok kiri lagi ya. Berarti sama banget kayak tadi kodenya. Karena di sini kondisinya beloknya cuma satu tuh ke kiri. Kalau nanti ada kiri kanan baru tuh. Nanti tambahin kondisi berikutnya. Gitu ya Kak Ira ya. Oke, Kasih, Miss. sama-sama. Boleh dicoba dulu ya. Oke, silakan teman-teman yang lain juga boleh dicoba dulu ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa, Missnya mau pantau dulu dong pekerjaan teman-teman ya. Jadi di sini ada 8 orang, berarti 4 orang ya, Missnya cek ya. Wah, sayangnya Diandra tadi sinyalnya tidak bagus. Oke, baik kalau gitu nggak apa-apa, 4 orang dulu ya. Dimulai dari Aren, Kaira, Raisya, dan juga Clairin. Boleh sambil share screen, oke? Aren, Kaira, Raisya, dan Clairin boleh sambil share screen supaya Missnya bisa cek untuk progresnya, oke? Silakan. Oke, waduh, Raisya ada nomor 4. Wih, kalau nomor 4 kamu perhatikan dia ada belok kanannya nggak? Kalau kiri semua berarti sama banget kayak tadi ya. Kodenya masih sama. Gitu, coba teman-teman perhatikan dulu ya.
Wih, area nomor 5 good. Nice, coba. Nah, iya nih nomor 5 di sini sudah ada dua percabangan jalan. Ada kiri, ada kanan. Kira-kira gimana tuh ya? Boleh dicoba dulu aja teman-teman. Nanti kita bahas kok. Kalau misalnya memang sudah melebihi waktunya ya. Wih, clear juga nih udah nomor 5. Nice job. Kaira nomor 4. Semangat Kaira. Dan juga Resya. Yuk, teman-teman yang lain juga ya. Silakan. Miss nomor 5 gimana? Nomor 5 kamu udah coba-coba dari tadi, apa? Ya, jadi Missnya kasih clue aja ya. Missnya kasih clue, Missnya kasih kisi-kisi. Nomor 5 itu, kalau teman-teman lihat, di kondisi pertama kan ada sebaliknya tuh. Benar, teman-teman kasih kondisi yang kedua. Berarti sebaliknya itu, di dalam sebaliknya maksudnya ya, di dalam kode kondisi kan ada sebaliknya. Di dalam sebaliknya itu, kasih kondisi lagi. Gitu. Jadi sebaliknya jika, nah itu, di dalam sebaliknya ada jika lagi. Coba dulu ya. Yuk, semangat teman-teman. Supaya Missnya mau latih teman-teman untuk bisa menghadapi rintangan nih, mencari solusi sehingga nanti teman-teman mendapatkan jawabannya. Itu ya, semangat, karena itu adalah skill dari seorang programmer tuh. Semangat ya. Jangan lupa untuk jika yang keduanya itu kasih kondisi juga ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau di nomor 5 kondisinya tuh ada dua. Tiga bahkan. Karena kan yang atasnya ulangi juga itu ada kondisinya ya. Seperti itu, coba. Boleh dicoba dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah beberapa menit teman-teman coba masih bingung, masih belum menemukan solusi, baru kita bahas. Oke? Silakan teman-teman, boleh dilanjutkan. Tenang, waktu kita masih lama kok. Sampai pukul 19 lewat, berapa ya? 19.45 deh, 15 menit ya. Gitu. Oh, hai Fadil, selamat malam. Wah, kamu sudah better, Fadil? Sudah enak kan? Ya lumayan. Lumayan ya kemarin sakit ya Fadil ya? Oke. Ya, Cepat sembuh ya Fadil ya. Teman-teman yang di kelas juga mohon doanya nih untuk Fadil supaya Fadil bisa cepat sembuh dan pulih kembali ya. Oke, baik Fadil. Jadi hari ini kita lagi belajar terkait perulangan bersyarat nih Fadil. Jadi nanti eh, kita akan menggunakan perulangan bersyarat ini jika kita menemukan sebuah kondisi yang dimana kondisinya ini adalah kita minim informasi gitu. Sebagai contoh kalau teman-teman Fadil lihat layarnya teman-teman nih yang lagi coba, dia itu nggak ada lantainya. Kira-kira gimana tuh biar nanti dia bisa tetap pergi ke garis finishnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai kode ulangi hingganya itu adalah sampai dia bertemu ada garis di bawahnya nih. Gitu, ada garis di bawahnya, berarti misalnya dia bisa melangkah maju. Gitu ya. Untuk Fadil nggak apa-apa, boleh dibuka dulu platform Algonovanya dan coba kamu kerjakan buat Marsnya ya. Nanti kalau kamu bingung bisa infokan Miss Denia, oke? Oke, baik. Untuk Raisya, Aren, Clairin, dan Kaira. Nice job, Miss Nia. Lihat kayaknya teman-teman lagi mencari solusi untuk nomor 5. Miss Nia izin stop share screen dulu. Terima kasih ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman stuck, baru kita bahas sama-sama ya. Boleh dicoba-coba lagi, teman-teman. Oke, selanjutnya Missnya cek ya. Oh iya, Dinda juga ada pertanyaan nih. Berarti sekarang yang share screen adalah Dinda, El, Fadil. Coba Dinda. Miss, Iya, Raisya. clue yang nomor 5 itu tadi apa? Ininya, clue-nya ya. Clue-nya itu dia memiliki dua kondisi. Jadi, nanti dia memiliki kode jika dan sebaliknya tuh ada dua. Seperti itu. Dan jika dan sebaliknya yang kedua itu ada di dalam sebaliknya kondisi pertama. Kira-kira gimana tuh? Coba ya. Dinda, El, Fadil boleh sambil share screen ya. Tadi adakah yang belum Missnya cek teman-teman? Takut Missnya ke Miss nih? Ya, boleh ya. Dinda, Fadil, dan El boleh sambil share screen. Silakan. Missnya sambil bantu remind Diandra dulu ya. Kasihan nih, takutnya dia lagi eh, ada kendala ya. Oke, silakan teman-teman. Boleh dicoba dulu ya. Oke, sekalian Missnya cek untuk Dinda ya. Ini punya Dinda. Oke, Missnya cek untuk Dinda. Oke, nomor 3 ya Dinda ya. Berarti gini Dinda, betul. Ada ulangi dulu, ulangi hingga garis akhir di bawah robot. Sekarang untuk kondisi pertama, jika jalan ada di depan,
Nih, berarti ada di depan dulu ya. Ada di depan, berarti kalau ada jalan di depannya buat Mars, maka dia maju. Kalau tidak, maka dia akan belok kiri. Nah, coba ya. Nah, kayaknya udah berhasil deh. Miss, punya aku masih nggak bisa. Lainnya masih nggak bisa nomor 5. Iya, Miss. Iya, oh iya, boleh dicoba dulu ya untuk solusinya ya. Nanti yang sudah menemukan solusi boleh nih. Teman-teman bisa infokan Miss Dania, teman-teman bisa jadi ini nih mempresentasikan ya. Kira-kira teman-teman dapatnya bagaimana tuh? Oke, silakan teman-teman. Wah, ini LL juga ya, nomor 5 ya. Yuk, semangat. Kalau untuk Dinda, Dinda di situ kalau yang nomor 4 dia tuh belokannya ke kiri juga tuh. Berarti kayaknya hampir sama kayak nomor 3. Coba ya, kamu pahami dulu ya. Kalau Fadil, boleh sambil share screen kah? Oke, silakan. Oh iya, nih sekarang Fadil ya. Betul nih Fadil. Jadi gini, kalau kode ulangi hingga betul, dia akan mengulangi kode yang ada di dalamnya hingga kondisi yang telah kita tentukan. Betul ya? Di sini ada garis. Nah, tetapi garisnya itu kita mau berada di bawahnya bookmarks nih Fadil. Berarti di sini kodemu sudah benar, tetapi tinggal diubah. Garis akhirnya ini bukan di depan bookmarks, tetapi di bawahnya bookmarks. Jadi diinjak sama bookmarks gitu. Maka nanti kode yang ada di dalamnya akan terus berulang. Oke, silakan. Fadil boleh play, kayaknya udah berhasil nih. Let's see. Betul. Gitu ya caranya ya, Fadil ya. Nah, sekarang nomor 2. Coba sekarang kalau nomor 2 di sini, betul, masih sama kayak tadi kita pakai ulangi hingga. Kita kan mau bikin supaya nanti kode yang ada di dalamnya terus bergerak sampai ada garis di bawahnya robot, betul. Nah, sekarang di sini ada belokan. Kalau ada belokan itu, Fadil bisa pakai kondisi nih. Di sini ada kondisi namanya jika dan sebaliknya. Kayak biasanya tuh if dan ya. Nah, di sini jikanya kita kasih kondisi yang pertama. Kondisinya gini, jika ada jalanan di depan bot Mars, berarti ya jalanan di depan, maka apa yang dilakukan bot Mars nih Fadil menurutmu? Melangkah maju, belok, atau gimana? Kalau ada jalan di depannya. Serius? Kalau ada jalan di depan, iya, bot Mars berarti dia akan maju ya. Gitu. Nah, tetapi sebalik, Miss, iya. aku udah berhasil yang Wih, nomor 5. mantap. Oke, nanti coba El bisa Aku infokan ke juga, teman-teman Miss. ya. Waduh, Kak Ira juga. Wih, keren. Finally. Boleh ya, nanti teman-teman bisa seperti ini nih. Asisten Miss Dania ya. Teman-teman jelaskan nih kepada teman-teman gimana caranya. Oke? Baik, Missnya jelasin Fadil dulu ya. Betul. Jadi Fadil kalau ada jalan di depan, maka dia akan melangkah maju. Nah, tetapi sebaliknya, kalau nggak ada jalan di depan, berarti kondisinya di sini ya, Fadil ya. Di sini kan nggak ada jalan nih, udah mentok nih. Maka sebaliknya apa yang harus dilakukan buat Mars? Fadil menurutmu gimana nih? Belok atau tetap melangkah? Yes, serius belok kanan? Yes, belok kiri. Kira-kira kalau kondisi ini pakai jalan lagi nggak, Miss? Enggak dong, karena kan di sini kalau dia udah belok kiri, maka akan terbaca dari atas lagi. Oh, di sini kalau udah belok kiri kan langsung terbuka jalan, maka nanti dia akan terus melangkah maju. Gitu ya. Oke, Fadil boleh coba dimainkan. Silakan. Coba ya, kayaknya udah berhasil deh. Nah, kan? Betul, tuh udah berhasil ya. Next job, nanti Fadil bisa perhatikan untuk petanya lagi ya Fadil ya. Kalau misalnya dia belok ke kiri juga, semua petanya, berarti nanti dia akan hal yang sama kayak yang tadi, kayak nomor satu, ke nomor 2 gitu ya. Baik, terima kasih untuk Fadil. Boleh lanjutkan lagi ya. Oke, siapa yang sudah nih nomor 5? Coba Miss mau tanya deh. Aku. Wih, Clarin juga udah, Kaira juga ya, L juga sudah. Oke, kalau gitu boleh dari L dulu. Teman-teman yang masih bingung nomor 5 boleh ya. Kayaknya L ingin menyampaikan Kaira habis itu Clarin. Yuk, coba gimana nih kalau L? Miss, aku cuma coba-coba doang tapi bisa. Oke, boleh. Coba kalau menurut L gimana nih? Kalau ada garis di bawah robot, betul ya. Berarti nanti kalau garisnya di bawah bot Mars, maka apa nih kondisinya? Jika, Maka jalan di depan, melangkah maju. hmm,
Habis itu ditambahin jika dan sebaliknya. Hmm, Yang kondisinya ditambahin jalan di sebelah kanan. oke. Yang di yang jikanya dibiarkan kosong. Mm-mm. Dan sebaliknya belok kiri. Nice, oke. Nah, yang bawahnya sebaliknya belok kanan. Nice, betul. Nah, ini juga bisa ya. Dan ini berhasil nih kodenya. Nice job, El. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang lain, mungkin bisa dapat inspirasi dari El ya. Oke, nice job, El. Boleh dilanjutkan ya. Sekarang Miss mau cek untuk yang sudah lagi, Kaira dan Clairin boleh sambil share screen. Coba ya. Siapa tahu takutnya kodenya ada beda-beda nih, biar kita mendapatkan perspektif ya, atau sudut pandang yang mungkin beda-beda juga. Terima kasih ya, El ya. El boleh lanjutkan lagi? Oke, sekarang Kaira dulu. Kalau Kaira gimana nih nomor 5? Silakan. Kalau aku sama sih, tapi aku lihat itu yang jikanya ini kan ada dua, terus Mm-mm. dimasukin Oke. ke dalam jika pertamanya, karena aku lihat dari sini. Else tuh apa sih? Aku lupa. Else Jadi itu aku, sebaliknya, betul. nah, jadi kan dimasukkan ke dalam else yang dari kondisi pertama, jadi aku Benar. masukin yang sini. Ya Oke. gitu. Wah, hampir sama ya kayak punya El ya. Kodenya ya. Wih, mantap. Udah berhasil ya kalau untuk Kaira. Nice job. Terima kasih Kaira. Waduh, kalau Clairin ke lab nih. Oke, baik. Nice job ya Kaira. Boleh lanjutin. Kaira boleh dilanjutin lagi. Mungkin teman-teman ingin dapat inspirasi nih dari Kaira, boleh ya. Nah, nanti Miss juga kasih contoh untuk jawaban yang lain nih. Gitu. Kalau Clairin gimana? Boleh sambil share screen kan? Miss mau cek ya. Kalau Clairin kodenya gimana nih yang nomor 5? Silakan ya Clairin ya. Bentar, Miss. Melek. Oh iya, boleh-boleh. Silakan. Nah, tadi untuk L sama Kaira sebenarnya udah benar. Tapi kayaknya L sama Kaira itu kodenya kebalik. Karena kalian taruhnya itu di jika. Kalau else itu adalah di sebaliknya. Gitu. Tapi untuk kodenya udah berhasil. Cuma penempatannya aja ya yang berbeda ya. Gitu. Nice job, nggak apa-apa. At least you've tried dan sudah berhasil ya. Good job, teman-teman. Oke, kalian nomor 5 clearin Miss, gimana? Iya. Iya, Kaira? berarti yang nomor 6 taruhnya di jika dong. Kalau nomor 6 berarti taruhnya adalah di sebaliknya. Gitu. Ah, Gitu ya. Boleh dicoba nih kalau pakai sebaliknya gimana. Wah, oke. Kalau Clairin kayak gini gimana tuh? Nah, ini Clairin beda lagi ya. Coba Clairin boleh jelaskan gimana nih tadi dapatnya? Jadi awalnya itu dipakein ulangi hingga garis akhir di bawah robot. Habis itu ditaruh jika jalan di depan melangkah maju, sebaliknya belok kiri. Lalu di bawah belok kiri itu ditambahin jika jika di sebelah kanan tinggal ditambahin belok kanan. Wih, mantap. Berhasil juga ya, karena di sini sebenarnya untuk kodenya sama juga nih, karena kamu memiliki dua kondisi di dalam kode ulangi ini ya. Oke, next job, Clarin. Terima kasih, boleh dilanjutin lagi ya. Good job nih, kamu udah mendapatkan solusinya. Yang lain, aman nih? Nah, jadi Miss mau kasih unjuk dulu ya. Jadi, teman-teman, sebenarnya tadi Miss teman-teman sudah... selesai nomor 6, Miss. Widih, selesai nomor 6. Mantap, Are. Good job. Oke, sekarang coba teman-teman lihat dulu ya. Di nomor 5 itu tadi untuk Kaira, L, dan Clairin itu sebenarnya udah berhasil, udah bagus juga. Tetapi kalau dari struktur kodenya di sini kita bisa tambahkan ke dalam else ya, kode lain ke dalam else. Else itu kalau bahasa Indonesianya adalah sebaliknya. Kalau teman-teman masih ingat kode apa kondisi kemarin ya namanya ada if dan else gitu ya. Nah, else itu adalah kode sebaliknya. Sehingga nanti bisa juga teman-teman tambahkan kayak gini nih, teman-teman. Yang pertama, kondisi pertama ya, jika ada jalan di depan, maka melangkah maju. Sebaliknya, jika, nah ini adalah kode, ini suatu pengetahuan yang penting juga nih, teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman ingin lanjut ke text-based programming atau program yang levelnya tinggi lagi, sebaliknya jika itu di dalam pemrograman yang berikutnya, namanya adalah elif. Elif itu kesingkatan dari else if gitu ya, sebaliknya jika.
Seperti itu. Jadi hari ini teman-teman sudah mendapatkan pengalaman baru lagi menggunakan kondisi baru yang namanya adalah elif atau else if ini ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa menambahkan kondisi lainnya di dalam kondisi gitu. Di dalam kondisi ada kondisi lagi tuh bisa teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau bisa nanti teman-teman taruh untuk kondisi keduanya di dalam sebaliknya ya. Gitu. Jadi biar dia sebagai materinya nih pakai elif berarti. Gitu ya teman-teman ya. Nice job untuk teman-teman yang lain yang sudah boleh dilanjutkan lagi. Silakan ya teman-teman ya, boleh dilanjutin dulu. Oke. Ada yang butuh ada yang kesulitan teman-teman? Ada yang butuh bantuan? Boleh ya? Oh iya, Afkar butuh bantuan. Afkar nomor berapa nih? 6. Nomor 6. Oke, coba kita bahas nomor 6 ya, teman-teman. Adakah yang sudah selain Aren tadi nomor 6, teman-teman? Aku udah nomor 6. Widih, L juga dah ya nomor 6 ya. Kita lihat untuk petanya, teman-teman. Wah, ternyata nomor 6 itu dia juga hampir sama kayak nomor 5. Malah sama banget ya, teman-teman. Karena di sini ada belok kiri dan juga ada belok kanannya, teman-teman. Sehingga di sini kodenya sangat mirip sama sebelumnya. Kalau kita perhatikan petanya, dia itu ada melangkah maju, ada belok kanan, ada belok kiri. Sehingga untuk kodenya itu kondisinya kalau ada jalan di depan melangkah maju, sebaliknya jika else if gitu ya, sebaliknya lalu ada kondisi berikutnya. Else if jika ada jalan ke sebelah kiri maka belok kiri, sebaliknya selain jalan depan sama selain jalan ke kiri, terakhir berarti ke kanan nih, belok ke kanan. Udah gitu. Jadi itu maksud dari kodenya ya, teman-teman untuk nomor 6. Silakan teman-teman. Oke, kalau bisa 4 menit lagi ya, kita kerjakan sampai nomor 7 nih, karena kita harus lanjut ke scratch dan ada istirahatnya. Seperti biasa ya, kelas grup nih kita ada istirahatnya nih, teman-teman. Gitu. Oke, silakan boleh teman-teman kerjakan dulu nomor 6, dan terakhir nanti coba kita bahas nomor 7 ya. Sebenarnya kalau dari soal-soalnya ini ada kisi-kisinya nih, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba kerjakan kodenya sesuai dengan kisi-kisi dari soal yang diberikan, gitu ya. Oke. Kalau kemarin saat kita belajar materi kondisi itu kita belum sampai ini ya, ngerjain ada soal yang tadi, yang itu tuh teman-teman yang Elif nih. Nah, untungnya di hari ini ada nih, jadi membuka pengetahuan teman-teman lagi. Jadi nanti kalau teman-teman melanjutkan pembelajaran teman-teman di pemrograman yang levelnya lebih tinggi, teman-teman udah tahu, oh Elif itu adalah kondisi lainnya yang kita bisa tambahin. Gitu, oke? Di dalam kondisi ada kondisi. Nah, itu makanya ada Miss, Elif. Iya, El? aku udah selesai yang 7. Wih, nice job. Kalau L nomor 7 gimana tuh ngerjainnya? Boleh sambil Sama. share screen? Iya, boleh coba ya. Teman-teman yang lain yang butuh ide inspirasi dari L boleh lihat ya. Miss harap teman-teman yang lain juga ya. Nanti untuk tugas-tugas berikutnya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama sehingga nanti bisa mempresentasikan juga nih. Menjadi role model ceritanya ya. Oh, nomor 7 sama ya, karena dia itu, tapi kalau L itu berarti melangkah maju dan belok kiri ya. Oh, oke. Iya, bisa nih. Pakai ini ya, teman-teman ya, kalau L ya. Berarti kita ulangi sampai nanti garis berada di bawahnya robot. Lalu, jika ada jalan di depan, maka dia melangkah maju sambil belok ke kiri gitu. Jadi nanti dia muter-muter ya, L ya. Nah, sebaliknya nanti dia belok kanan. Atau coba L boleh sambil play, boleh sambil dimainkan. Jadinya gimana tuh? Coba dilihat ya. Tuh, dia muter-muter, maju belok. Wah, bisa nih kayak gini, betul juga ya. Betul banget. Nice job. Itu nomor 7 ya, teman-teman ya. Silakan, boleh teman-teman bisa mendapatkan ide dari El. Oke, silakan teman-teman. Ada yang butuh bantuan lagi? Kalau Fadil udah nomor berapa nih sekarang, Fadil? Yang bonus, Miss. Waduh, Fadil udah bonus malah ya. Nice job, Fadil. Raisya aman, Raisya? Aman ya? Oke, lalu Missnya cek dulu Dinda. Dinda aman, Din? Dinda nomor berapa nih, Dinda? Dinda aman? Butuh bantuan, Din?
Kenapa, Din? Sampai yang bintang. Wah, udah bintang juga, udah bonus ya. Berarti Dinda ya. Aman nih, berarti semuanya udah selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah mencoba mengerjakan tugas-tugas di Bookmers ini. Terima kasih ya, El. Sudah menjadi inspirasi teman-teman juga. Nanti teman-teman yang lain boleh nih, semangat juga ya. Nanti teman-teman bisa mencari solusi sehingga nanti bisa jadi ini juga nih, role model ya. Jadi bisa teman-teman share screen ke depan kelasnya. Kalau Kaira, aman Kaira? Kaira belum di-unmute mikrofonnya. Yang bintang 1 gimana, Miss? Yang bintang 1, coba kamu perhatikan soalnya. Berarti di situ jika ada jalan ke sebelah kiri, belok ke kiri. Wah, ini hampir sama kayak yang tadi, tetapi di sini bukan jalan maju, tetapi nanti dia jalan di sebelah kiri. Gitu ya. Atau nanti misalnya coba kirim kodenya, atau clue-nya aja deh. Misalnya mau kalau bintang itu sebagai latihan biar teman-teman paham banget ya. Clue-nya gitu, teman-teman. Jadi kalau yang bintang itu dia tidak ada kondisi melangkah maju jalan yang di depan, tetapi dia hanya ada jalan kiri sama jalan kanan. Berarti kalau dia belok ke kiri, jalan kiri ada melangkah majunya. Kalau ke kanan itu tidak usah pakai melangkah maju. Kira-kira gimana tuh? Coba ya. Nah, di sini pas banget sudah pukul 19.50. Iya kan? Kenapa? Nomor 7. Nomor 7? Oh iya, nanti Miss-nya kirimin ya kodenya ya. Baik, teman-teman, jadi karena sudah pukul 19.50 seperti biasa, kelas kita itu kelas grup, jadi ada istirahatnya. Teman-teman yang mau stretching dulu, mau ambil minum, mau ambil cemilan ke toilet, boleh banget ya. Silakan ya teman-teman, nanti kita mulai lagi kelasnya pada pukul 19.55. Silakan teman-teman. Boleh istirahat dulu ya. Ntar kita lanjut lagi 19.55. Oke? Nah, Miss-nya kirim nomor 7 dulu ya. Oke, boleh istirahat dulu ya. 4 menit dari sekarang kita mulai 19.55. Silakan teman-teman. Miss izin ke toilet sebentar ya. Be right back. Oke. Teman-teman lagi pada nyemil apa tuh? Kalau Kaira lagi nyemil apa tuh Kaira? Dimsum.
Aduh, enak banget. Kue, Miss. Wih, kalau aku kan lagi nyemil kue ya. Teman-teman yang lain udah pada minum, udah ke toilet, ambil cemilan. Miss, Raisya, yang bintang 1 udah, Miss. widih mantap. Raisya udah bintang 1. Gimana tuh caranya? Boleh nih sambil biar jadi inspirasi teman-teman ya sebelum kita ke scratch boleh nih karena kita masih 1 menit lagi. Sambil share screen ya. Kita lihat punya Raisya ya teman-teman ya. Sebagai referensi nih teman-teman untuk mengerjakan juga. Silakan Raisya. Nih, gimana nih kalau Raisya coba? Wah, kalau Raisya gimana tuh? Silakan. Waduh, udah bintang 2 bahkan ya. Coba. Nice. Coba. Silakan. Gimana tuh Raisya? Jadi pertama tuh ulangi hingga garis akhir di bawah robotnya. Terus Mm-mm. jika jika terus jalan di depan melangkah maju. Oke. Terus jikanya tuh ditaruh di melangkah maju, Oke. itu dikosongin aja. Terus sebaliknya belok kiri, Mm-mm. terus sebaliknya lagi belok kanan. Wih, mantap. Nah, di sini kodenya hampir benar sama nih kayak teman-teman yang lain. Di sini sebenarnya kodenya sudah benar, cuma posisinya aja ya, Kak Ira ya. Nah, kalau jika yang ini, kalau bisa nanti teman-teman saat mengerjakan soal berikutnya, taruhnya di baik di sebaliknya gitu. Jadi biar dia sebagai jika, sebaliknya jika. Gitu. Atau yang tadi kita sebut dengan else if. Tapi good job ya, Raisya udah berhasil nih untuk mengerjakan soal nomor 1. Boleh ya teman-teman kalau yang ingin mengerjakan bintang yang 1 ini, betul. Jadi di dalam jika itu kita belok kiri dan melangkah maju, tetapi di sebaliknya kita kasih jika lagi tuh. Jika sebaliknya kita belok ke kanan gitu ya teman-teman ya. Baik, nice job Raisya. Terima kasih ya sudah mengerjakan dan bisa menjadi inspirasi teman-teman juga nih untuk codingnya. Terima Sama. kasih. Oke, kalau gitu teman-teman sayangnya untuk Scratch ini juga cukup panjang nih kodenya ya. Jadi kita mau coba kerjakan Scratch dulu ya. Jadi yang masih di Boardmars bisa back dulu. Nanti di rumah kalau teman-teman ingin latihan lagi terkait perulangan bersyarat, teman-teman boleh tuh kerjakan ya untuk soal bintangnya. Sekarang teman-teman bisa pergi ke nomor 2 yang namanya Scratch pemeriksaan. Ya, di sini ada 4 soal, tapi sayang 4 soal ini panjang-panjang nih, teman-teman. Jadi silakan teman-teman boleh pergi ke Scratch dulu ya. Baik, kalau gitu kita coba dulu mainkan ya. Di sini katanya akhirnya akan ada hujan di padang gurun, teman-teman. Di sini ada backdropnya itu di padang gurun ya. Dan di sini ada rintikan air yang dimana rintikan air ini akan bergerak pertama itu mengarah ke kursor kita. Wah, ini pasti udah tahu ya teman-teman kodenya apa ya, supaya sprite bisa mengikuti mouse kita atau kursor kita. Lalu saat kita klik menekan mouse kita, maka nanti air akan berjatuh dari tempat yang tadi kita ketik klik teman-teman. Nah, itu gimana kira-kira kerjanya? Pertama-tama, seperti biasa kalau soal Scratch itu kita cari penempatan awal. Kalau nggak ada penempatan awal, teman-teman buka tas yang pertama ya, dibuka dari yang paling atas aja. Bukalah yang paling atas. Sorry, kalau sudah ke paling atas di sini kita mau bikin supaya sprite ini rintiknya akan selalu mengikuti kursor kita. Pakai kode yang pergi ke nih. Jangan lupa bendera hijaunya. Karena kalau yang paling atas itu biasanya adalah seperti penempatan awal ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, baik kita tambahkan dulu kodenya ada di gerakan. Ada yang namanya pergi ke posisi sembarang. Tapi posisi sembarangnya kita ubah ke pointer mouse. Atau ke arah mouse kita. Gitu, teman-teman. Nah, tadi kalau teman-teman lihat, kayaknya untuk rintikan hujan itu dia selamanya deh untuk pergerakannya. Jadi, kita tambahin dulu selamanya dan taruh di dalamnya. Gitu ya. Baik, kalau gitu sekarang kita buka soal kedua, menekan mouse. Di sini menekan mouse-nya gini, kita baca dulu soalnya baik-baik ya. Jika ketika Anda menekan tombol mouse, sprite rintik jatuh sampai dia mencapai pasir. Oke, kalau teman-teman lihat di sini untuk repeat until-nya atau menyentuh pasirnya itu menggunakan warna. Kemarin teman-teman saat membuat labirin game sudah ya menggunakan warna ini ya. Oke, baik baik kalau gitu kita dari menekan mouse dulu. Kita ikutin aja urutannya ya. Pertama kasih jika dulu. Jika kita klik mouse kita atau bisa tambahkan
kondisinya namanya mouse ditekan. Kondisi itu ada di sensor ya, teman-teman ya, seperti biasa ya. Jika mouse-nya ditekan, maka lalu kita buka lagi soal kedua, kita akan ulangi rintik ini untuk dia pergi atau jatuh ke bawah. Makanya dia itu pakai ubah Y ya teman-teman ya, sebesar -5. Kalau minus itu di sumbu Y pasti ke bawah. Nanti dia akan berulang hingga dia menyentuh warna dari padang pasirnya. Gitu. Berarti di dalam jika ini kita kasih lagi deh ulanginya. Nah, ini dia kode yang barunya ya. Namanya adalah ulangi sampai. Repeat until. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Perulangan bersyarat. Kita ulangi pergerakannya nanti sampai kondisinya air ini menyentuh gurun pasir. Berarti nanti teman-teman pakai menyentuh warna ini, kita ambil pakai alat biasanya tuh. Nah, nanti teman-teman ambil warna dari gurun pasirnya ya. Tuh. Baru nanti dia akan ubah posisinya ke arah bawah. Makanya dia pakai ubah Y, teman-teman. Jangan kebalik, jangan pakai ubah X ya. Nah, ubah Y itu kan antara atas dan bawah. Kalau ke bawah itu dia negatif. Makanya dia di sini pakai -5. Udah deh, coba teman-teman mainkan. Kayaknya udah berhasil. Rintiknya sudah mengikuti arah kita. Dan kalau misalnya dia sudah menyentuh pasir, dia akan balik lagi untuk dibaca kodenya. Karena kalau teman-teman ingat ya, kode yang ada di dalam perulangan, dia akan dibaca dari atas ke bawah. Kalau sudah di bawah, dia balik lagi ke atas. Tanpa berhenti. Gitu. Makanya dia tadi kalau udah sampai menyentuh pasir, dia akan balik lagi. Dari awal dia akan mengikuti arah dari mouse kita nih, pergi ke pointer mouse. Gitu, teman-teman. Silakan boleh dicek dan disimpan ya, kalau sudah ya. Miss, Mm-mm. Kenapa? airku malah ini datar. Datar? Oh iya, Nah, coba-coba Missnya lihat boleh? Coba Resya sambil Kostumnya share nih. belum diganti itu. Kostumnya ya? Kostum Oh, 2. bener-bener. Jadi kayaknya ada kostum tuh ya di soal 1 ya. Oke, bener. Iya, takutnya betul nih datarnya itu dari kostum. Jadi nanti teman-teman yang datar juga, teman-teman bisa pergi ke kostum ya. Wah, terima kasih Afkar sudah kasih informasi yang berguna nih buat teman-teman. Karena takutnya Missnya lupa. Karena kan Missnya udah pernah ngerjain. Jadi di sini Missnya takutnya udah ganti nih, udah ganti kostumnya. Oke, kalau Kaira, kenapa nih? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak diganti nggak apa-apa, Miss. Kalau nggak diganti nggak apa-apa, tapi dia bukan seperti air hujan ya. Gitu. Gantinya di mana? Gantinya di sini, di kostum nih. Di samping kode, ada yang namanya kostum, teman-teman pilih yang kostum 1 aja, biar dia udah langsung jadi kostum 1. Nice job, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kelewatan lagi, ada yang terlupa tuh kayak tadi, boleh teman-teman kasih info juga ya kepada teman-teman yang lain nih, biar nanti ini nih bisa sorry. Kok jadi kebalik? Jadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, aman semua nomor 1 teman-teman? Sudah berhasil? Saat dicek? Aman ya? Oke, baik kalau gitu. Silakan teman-teman coba kerjakan nomor 2 sampai nomor 4. Wah, di sini karena kodenya cukup banyak, karena kita sering bikin mini games juga. Jadi, Missnya mau teman-teman silakan. Seperti tadi lagi cari solusinya. Kira-kira bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan games ini? Coba ya. Keklik lagi Missnya nih. Nah, coba teman-teman bisa kerjakan ya. Jadi nomor 2 itu kita bikin mini games nih, teman-teman tuh. Seperti itu ya. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada keterangannya ya, penempatan awal, sprite bola diluncurkan dan terbang, dan meteorit menghilang. Kira-kira gimana tuh? Coba ya, teman-teman ya. Silakan boleh dikerjakan dulu. Misalnya beri waktu sampai 20 lewat 8 deh. Ya, teman-teman, sebelum kita akan membahasnya bersama-sama. Coba ya, 4 menit dari sekarang silakan teman-teman coba kerjakan dulu untuk mini gamesnya. Silakan teman-teman.
Jadi untuk scratch yang ini nih teman-teman, kita akan bikin mini games nih dari nomor 2 sampai nomor 4. Jadi boleh ya teman-teman kerjain dulu yang nomor 2 yuk. Di sini yang nomor 2 nggak ada pilihan balnya, Gak ada pilihan apa? yang balnya. Oh iya, coba clearin boleh sambil share screen. Mestinya lihat ya. Silakan clearin. Iya, Miss. Gak ada, Miss. Gak ada juga. Waduh, sama ya teman-teman yang lain juga ya? Nggak ada bolnya ya? Coba Missnya cek ya. Kalau nggak ada, berarti boleh teman-teman bisa bikin Bolnya bolnya. Nggak ada juga ya, Aren ya? ada. Oh, kalau Aren ada. Wah, oh, oke, baik. Coba. Kalau ini clearin ya? Nah, ini coba ditutup dulu. Wah, ini bolnya nih, clearin. Nih, ini dia bolnya. Boleh dilanjutin ya? Gitu. Jadi nanti kamu bisa lanjutin aja untuk kode bolnya. Kira-kira gimana tuh caranya? Silakan ya. Oke, betul. Jadi di sini kodenya sudah ada yang di ini ya teman-teman ya, sudah ada yang dikasih tahu nih. Berarti teman-teman tinggal melengkapi aja nomor satu, nomor dua. Gitu. Silakan ya. Boleh dicoba dulu teman-teman 3 menit dari sekarang. Karena memang kalau yang nomor 2 ini kita hanya melengkapi saja kok. Gitu ya. Oke, kalau gitu Missnya izin ini dulu deh. Missnya coba izin untuk apa namanya? Ulang dulu. Takutnya nanti kita salah ya, beda ya. Oke. Oke, 2 menit lagi ya. Boleh dicoba dulu teman-teman. Silakan. Miss, Ya, Aren? Aman? ini nomor 2 kok agak ngelek. Ah iya, kenapa tuh ngeleknya Ren? Kan ikut deskripsinya kan, Miss. Iya, Ah, tapi tetap salah, Miss. tetap salah. Wah, oke. Nanti kita coba bahas ya 1 menit lagi ya. Oke? Nice job. Setidaknya Aren sudah coba ya. Teman-teman yang lain juga boleh silakan dicoba dulu. Oke, baik-baik. Kalau gitu kayaknya teman-teman juga masih bingung ya. Baik, kalau gitu kita coba bahas nomor 2. Misalnya di stop share screen dulu ya. Terima kasih, Klirin. Baik, kalau gitu coba kita bahas yuk nomor 2. Karena memang nomor 2 ini adalah mini games ya. Jadi kita mau bahas untuk sama-sama dulu. Oke, dimulai dari kita akan mulai untuk mengcoding si bolanya ya teman-teman ya. Bolanya itu katanya di sini pilih posisi awal dari sprite bola. Nah, kita mau bikin bolanya itu posisinya, sorry, udah di tengah sini nih, udah dari bawah ya. Berarti nanti teman-teman bisa tambahkan kode pergi ke XY seperti biasa. Jadi penempatan awal itu, posisi awalnya itu berarti pakai pergi ke XY ya, teman-teman ya. Selanjutnya, sprite bola diluncurkan dan juga terbang. Program kondisinya, jika mouse diklik. Wah, berarti di sini kita tambahkan jikanya dulu. Tapi kalau teman-teman lihat tadi untuk pergerakannya itu selama-lamanya. Berarti nanti teman-teman pakai selama-lamanya supaya nanti ini bisa dimainkan terus. Bolanya bisa dipantulkan terus. Gitu. Nah, setelah selamanya, kita kasih jika tombol mouse diklik katanya teman-teman. Berarti jika eh, tombol mouse diklik itu teman-teman bisa pakai kondisi kayak tadi di nomor 1 ya. Kita pakai jika, lalu kita pakai sensor. Sensornya adalah mouse ditekan. Saat mouse ditekan, itu harus bagaimana? Tapi kita kelupaan satu, teman-teman.
Jadi di sini kalau teman-teman lihat, sebelum kita pantulkan, maka nanti si bola ini akan mengarah ke arah mouse kita. Gitu. Misalnya tadi mouse kita ke arah yang di sebelah sini nih. Maka nanti bola akan mengarah ke meteor yang ini. Gitu. Itu kenapa kita di selamanya itu pakai kode mengarah ke pointer mouse. Supaya nanti dia mengarah ke kursor kita dulu. Baru jika kita klik mouse-nya, baru kita tambahin yang ini. Nih, coba ya. Kita tambahin jikanya. Coba pakai yang ulangi sampai ya, karena kita pakai kode perulangan yang kondisi. Nah, teman-teman ikutin aja. Di sini pakai atau untuk operator logikanya. Oke, kita tambahin kondisi pertama. Jika bola menyentuh pinggir berarti pakai yang ini ya teman-teman, yang paling atas nih. Dan diubah menjadi yang pinggir dan menyentuh warna atau menyentuh warna berarti bisa pilih salah satu. Sorry. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berarti ini bisa pakai menyentuh warna. Kita ikutin aja sama soalnya, menyentuh warnanya adalah hitam. Karena biasanya di sini pinggirannya itu bisa jadi warna hitam ya. Jadi kita tarik aja langsung warna hitam, teman-teman. Gitu. Baru kita tambahkan gerak 10 langkah. Dan di bawahnya ulangi ini, kita kasih kode pergi ke posisi awal lagi. Jadi, setelah nanti dia pergi ke pinggiran, dia kan hilang tuh. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia pergi ke posisi awal kita lagi nih, sehingga kita bisa mainkan dari ulang. Gitu. Coba ya kita mainkan dulu. Wah, tuh udah bisa tuh. Itu ya teman-teman ya. Wah, tapi kayaknya di sini Miss-nya ada kesalahan deh. Jadi di sini mengarah ke pointer mouse-nya ini kan tadi di atasnya jika kayak gini ya teman-teman. Mengarah ke pointer mouse-nya ini, teman-teman taruh di dalamnya jika aja. Gitu. Jadi baru dia akan mengarah ke pointer mouse saat kita klik tuh. Jadi kalau belum kita klik bolanya nggak bisa ngikutin arah kursor kita. Gitu. Jadi kita ubah ya, yang tadinya mengarahkannya itu di atas jika, kita tarik mengarahkannya itu di bawahnya jika persis. Gitu. Jadi nanti dia akan baru mengarah di saat kita arahkan mouse kita. Tuh, bisa juga ya. Kenapa dia langsung pergi ke posisi awal? Karena dia menyentuh meteornya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Meteornya di sini ada outline-nya, ada garis tepiannya warna hitam. Makanya dia pergi ke posisi awal lagi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka meteorit menghilang katanya teman-teman. Di sini untuk meteoritnya berarti gampang ya. Kita bisa ikutin aja nih sesuai dengan soalnya. Miss, Iya, Kak Ira? kok aku yang ini tuh yang ulangi sampai menyentuh pinggirnya itu belum bisa, padahal aku udah tambahin. Sudah menyentuh pinggir sama Kak Ira? Udah, Operator logikanya sudah pakai atau, bukan dan? Udah udah. ya? Oh iya, coba kalau gitu Miss-nya cek boleh? Silakan Kak Ira. Oke, jika menyentuh pointer mouse, nah ini dia nih Kaira, kita bukan pakai jika menyentuh pointer mouse, tetapi jika mouse diklik. Wah, mouse diklik itu berarti pakainya ya mouse ditekan. Gitu. Sama yang ini, coba Kaira balik ya posisinya, mengarah ke pointer mouse itu taruh di dalam jika, di bawahnya jika persis. Jadi di atasnya ulangi sampai. Teman-teman yang lain juga ya. Good, betul kayak gitu. Nice job, boleh dicoba kayaknya udah berhasil deh. Miss, kok aku gak bisa? Apanya tuh? Saat dicoba nggak bisa? Oh iya, boleh sambil share screen? Boleh ya, Kak? Silakan. Ih, Kaira udah berhasil. Nah, ini ya. Tinggal bikin Masih, untuk Miss. meteornya sama-sama. Coba. Teman-teman yang lain boleh coba mulai bikin untuk meteornya ya. Tambahkan kode meteornya ya. Kayak misalnya cek dulu untuk Afkar. Berarti jika mouse ditekan, dia akan mengarah pointer mouse menyentuh. Iya, udah benar. Oh, nah ini nih pergi yang ini. Dia harus sama dengan pergi yang di atasnya Afkar. Berarti kamu harus samakan ya. Misalnya pergi ke X-nya itu, atau yang atasnya aja yang kamu ubah. Di sini kamu ubah atasnya X-nya 0, Y-nya minus 150. Gitu. Jadi biasa deh kalau sistem gitu ya teman-teman ya. Harus sama persis
Padahal di sini kita udah berhasil kodenya ya. Wih, nice Miss, job. saya sama tapi masih tak bisa, Miss. Masih tak bisa, boleh Missnya cek? Berapa, Silakan ya, Miss, Ren. tadi? Ikutin yang ini. Ya, Akar. Y-nya minus 150. Berarti. Gitu. Ikutin aja kayak gitu tuh. Sama persis ya. Nolnya juga tidak pakai minus. Coba Missnya cek. Mouse pointer. Ball. Iya. Oke, udah sama nih. Kalau gitu coba kamu cek dulu apakah berhasil, Ren. Oh, masih belum berhasil ya? Coba Missnya cek. salah, Miss. Iya, salah ya. Coba di penempatan awal. Penempatan awalnya itu udah sama ya padahal ya. Mouse ditekan, menyentuh pointer mouse, pinggir, dan juga warna. Oke, ini udah benar. Coba kalau gitu Miss, kamu meteoritnya masih gak bisa. meteoritnya masih nggak bisa. Iya, itu harus ditambahin dulu ya kodenya ya. Oke, baik kalau gitu coba untuk aren. Missnya cek untuk bolanya yang tadi Ren. Kamu ke bola lagi. Kalau sudah ke bola, nah di sini coba Missnya cek ya. Di sini kamu iya ya, udah sama juga ya. 0 sama minus 15. Mengarah ke pointer mouse udah benar. Geraknya 10 langkah. Oh, iya udah bener nih. Atau juga ya, dia bukan N ya. Hmm. Oh, Missnya tahu kenapa Aren. Karena Aren di sini pakainya jika. Sedangkan kita pakai repeat until. Ulangi hingga. Oke, semangat Ren. Gitu ya. Nice job. Kamu udah berusaha nih. So, at least ya. Oke, terima Makasih, kasih. Miss. Sama-sama. Bisa izin stop share screen dulu ya, teman-teman ya. Jadi untuk, Miss, iya. aku masih gak bisa. Hah? Kamu nggak bisa juga, El? Wih, Iya. boleh sambil share screen. Misalnya bantu teman-teman yang ada kendala dulu ya. Silakan, El. Coba Missnya cek. Pergi ke XY, lalu selamanya jika menyentuh, oh, menyentuhnya ini kita bukan menyentuh mouse pointer, tapi mouse diklik L. Berarti nanti L bisa pergi ke sensor, lalu bisa diubah menjadi yang mouse ditekan. Nih, yang mouse ditekan. Itu ya. Jadi nanti kalau ditekan, baru dia akan mengarah tuh. Gitu. Miss, gak bisa. Raisya nggak bisa juga, boleh sambil share screen? Coba ya. Wah, ini masih Miss, nggak bisa tetap juga. salah, Miss. Nah, berarti sebentar. Masih gak bisa, Miss. L, karena di sini L harus taruh di dalam sini, pergi ke-nya. Pergi yang ini nih, yang ini. Pergi ke-nya, taruh di bawahnya, ulangi sampai. Iya, udah deh. Aren boleh sambil share screen, Raisya juga ya. Teman-teman yang ada kendala boleh yuk. Fadil, kalau Dinda aman? Fadil, Dinda, aman? Kalau Fadil dan Dinda ingin bertanya boleh juga ya sambil share screen ya. Silakan. Wah, kalau Raisya juga sama kayak El nih di sini. Jadi kalau misalnya disentuh tuh hilang. Hilang, iya betul. Nah, jadi gini, ya eh, pergi ke-nya, Raisya taruh di bawahnya jika, di bawahnya ulangi. Coba Raisya tarik dulu pergi ke-nya. Betul yang itu. Nah, di situ, bukan, di bawahnya tadi satu lagi. Betul. Nah, sekarang di sini jika mouse ditekan, oke. Nah, coba sekarang Raisya coba klik bendera hijaunya deh. Udah berhasil belum? Bolanya mengarah. Oke, tapi meteornya masih belum ya. Coba sekarang Raisya ke meteornya. Missnya cek. Oke, di sini meteornya juga udah bener ya. Oh, menyentuhnya bukan mouse pointer tapi menyentuh ball. Gitu ya, untuk teman-teman yang lain juga ya. Meteornya ini menyentuhnya adalah menyentuh ballnya baru dia akan sembunyi. Gitu ya. Kalau Aren belum bisa juga, ulangi sampai pergi ke. Oh iya, karena gini ya, aren. Jadi untuk aren berarti untuk mengarahnya itu di sini ada beda posisi ya. Jadi posisinya itu jika mouse ditekan, nah ulanginya ini nih, ulangi sampainya taruh di dalam jika bawahnya. Ya, betul di situ. Udah berhasil deh pasti. Coba ya. Oke. Oke, Makasih, Miss. silakan. Sama-sama, Makasih, Miss. sama-sama. Boleh ya, teman-teman yang lain yang ada kendala juga boleh infokan Miss Dania. Sehingga nanti Missnya bisa bantu ya.
Oke, untuk teman-teman yang tadi yang nomor 2 masih di nomor 2. Kalau sudah bolanya berhasil, silakan teman-teman coding untuk meteornya ya. Kalau meteornya itu teman-teman bisa tambahkan kode sesuai dengan soalnya aja nih. Berarti di soalnya itu kita bisa pakai kode selamanya. Jangan lupa pergi ke XY-nya dulu ya, biar dia posisinya di posisi awal. Pakai selamanya, pakai kondisi. Lalu di sini kondisinya jika menyentuh bola. Ini sama ya teman-teman, jika menyentuh bola, maka nanti dia akan sembunyikan. Wah, berarti jangan lupa kita harus tampilkan dulu di awal ya. Di awal itu kita harus tampilkan dulu. Kalau sudah boleh, silakan teman-teman lanjutkan. Atau diduplikat boleh ya teman-teman ya. Silakan teman-teman duplikat aja, duplikasikan. Gitu. Nih, berarti teman-teman tinggal tarik ke meteornya. Meteor yang lain juga, asalkan pergi ke-nya jangan sampai ikut ke duplicate ya teman-teman. Kenapa pergi ke-nya nggak boleh sampai ke duplicate? Karena dia posisinya beda-beda. Gitu, Miss, silakan ya. yang Ya nomor kan? 3 tuh gimana? Wih, kamu udah nomor 3? Nice job, oke. Terakhir ya, kita bahas nomor 3 karena kita harus ke periksa dirimu, teman-teman. Nah, silakan teman-teman boleh coba dulu. Ya, Kaira ingin bertanya? Yang nomor 3 aku udah selesai. Wih, boleh kalau gitu silakan Kaira bisa coba jelaskan. Yuk, silakan ya jadi role model lagi nih Kaira. Teman-teman yang sudah nomor 3 boleh perhatikan Kaira ya. Jadi gimana nih Kaira? Silakan. Jadi yang nomor 3 sebenarnya gampang aja. Kan ini Mm-mm. kan dinosaurusnya kalau kita giniin kan dia kayak gini. Dia masuk Mm-mm. tuh udah kita tekan ke dalam sini kan. Oke. Nah ini bednya muncul kita tinggal gini aja. Nah tapi Wih. Hmm. kalau di sini kan sembunyikan Spinosaurus bilangnya dia di harusnya kan di sini kan karena Iya. dia pergi ke Wintermouse. Mm-mm. Terus Betul. yang strike kelelawar ini harusnya katanya kan diulangi sampai, padahal dia ditunggu sampai. Jadi Menyentuh ya. Mm-mm. jadi kita tinggal nunggu aja si Bet nemuin Oh, kita. oke betul. Betul ya. Jadi sebenarnya dinosaurusnya itu bukan sembunyi, tapi ganti kostum ya Kaira ya. Ganti kostum Iya. yang dimana dia cuman kelihatan buntutnya, teman-teman. Gitu. Kalau kelelawarnya berarti gimana tuh kodenya Kaira? Kelelawarnya. Kelelawarnya nggak aku apa-apain sih, soalnya nggak ada perintahnya di sini. Oh iya, udah ada ya berarti kodenya dari sana ya. Oke, nice job. Jadi itu ya teman-teman Miss, kodenya untuk dinosaurus. Iya kan? oh yang kelelawarnya agak nyangkut-nyangkut ya? Agak nyangkut betul. Jadi kelelawar itu nggak bisa ngelewatin pohon teman-teman. Pohonnya itu nggak bisa ditabrak sama kelelawar. Gitu, makanya dia agak sedikit nyangkut ya. Oke, baik teman-teman, sayangnya sudah pukul 20:22. Untuk teman-teman yang tadi belum selesai, Missnya mau cek dulu teman-teman rata-rata teman-teman sudah sampai nomor berapa ya? Coba Missnya mau cek dulu. Terima kasih Kak Ira. Sama. Kalau Raisya nomor berapa? 4. Nomor 4, waduh mantap. Yang lain, rata-rata sudah nomor berapa teman-teman? 4. 4 juga, oke. Kalau Aren, 4, angka Miss. 4. Kalau Fadil, Dinda, nomor berapa? Clarin. Fadil, Dinda, dan Clarin, tadi sudah nomor berapa ya? Bisa. Fadil nomor 3, oke. Kalau Dinda, nomor berapa, Din? Nomor 2, tapi udah berhasil nomor 2-nya, Din? Mm-mm. Sudah, oke. Berarti lagi coba nomor 3 ya, kalau Dinda ya? Kalau Clarin nomor berapa, Clarin? Widih, mantap. Oke, baik. Kalau gitu, teman-teman semua, sayangnya sudah pukul 20:23. Kita belum kerjakan periksa dirimu. Jadi, teman-teman bisa keluar dulu. Nanti yang belum selesai boleh lanjut lagi di rumah sebagai latihan ya. Yuk, silakan teman-teman bisa ditinggalkan dulu scratch-nya ya. Kalau sudah, teman-teman bisa back, bisa kembali. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke nomor 3, periksa dirimu. Coba teman-teman kerjakan dulu ya. Silakan teman-teman.
Nanti yang belum selesai, boleh coba lanjut lagi di rumah teman-teman. Kalau di rumah teman-teman latihan terus bingung cara ngerjainnya, boleh WhatsApp Miss Dania ya. Nanti Missnya bantu cara ngerjainnya, oke? Silakan teman-teman, feel free ya teman-teman ya. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan langsung infokan ke Miss Dania, nanti Missnya biar bisa bantu gitu, oke? Silakan. Yang ingin bertanya boleh ya teman-teman ya. Siapa yang sudah nih? Aman teman-teman? Miss, sudah. Wih, mantap. Good job, Afkar. Yang lain ditunggu ya. Sebelum kita ingin melakukan reflection atau pengulasan materi hari ini ya. Yang ingin bertanya nomor berapa mungkin? Silakan ya, teman-teman ya. Yang sudah bisa info Miss Daniel lagi ya. Miss, aku udah Miss. Gitu. Oke? Saya udah, Miss. Yeay, nice job Aren. Ditunggu yang lain. Miss, mau permisi Boleh, minum air. boleh. Silakan Aren. Yes, aku udah. Nice job Clarin. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, yang lain semangat. Miss, udah. El juga udah. Ah, oke, nice job El. Wah, 1 bulan menuju libur panjang lagi ya teman-teman Desember ya. Aduh, seneng nih nanti teman-teman liburan panjang pasti udah banyak nih planningnya ya. Oke. Tapi lagi musim hujan, nggak enaknya tuh kalau Desember tuh libur panjang, tapi pas musim hujan ya teman-teman ya. Jadi kemana-mana tuh agak susah nih. Seperti itu. Miss, sudah. Wih, nice job Raisya. Baik, oke, nice job. Baik, oke teman-teman, karena sudah, thank you Dinda. Nah, karena semuanya hampir hampir semua sudah ya teman-teman. Kalau gitu kita sambil mengulas pelajaran hari ini yuk teman-teman ya.
Jadi, hari ini itu topik utama kita atau pelajaran utama di kelas kita itu membahas tentang apa tadi ya, teman-teman ya? Apa tadi, Hayo? Aduh, udah lupa. Perulangan Perulangan. bersyarat. Yes, betul. Perulangan bersyarat ya. Hari ini kita sudah mempelajari terkait perulangan bersyarat. Kira-kira kalau perulangan bersyarat itu digunakan saat apa ya tadi, teman-teman ya? Saat kita nggak tahu apa sih namanya tuh jalan apa tepatnya. Betul, iya saat kita memiliki minim informasi ya, Raisya ya. Maksudnya Raisya ya. Betul banget. Contohnya kayak tadi board Morse tuh ya, nggak ada jalannya yang kita bisa hitung misalnya. Jadi kita bisa pakai perulangan bersyarat. Betul, seperti itu ya teman-teman ya. Kayak sekarang Missnya mau tanya teman-teman, kira-kira hari ini yang paling sulit di bagian mana nih? Apakah di board Mars, Scratch, atau periksa dirimu? Scratch. Scratch ya? Scratch. Scratch juga? Wah, rata-rata Scratch ya Hmm. teman-teman ya. Betul, jadi memang Scratch itu sebenarnya nggak sulit, cuma agak panjang dan di situ tidak ada kisi-kisinya untuk kodenya ya. Biasanya itu kalau kita buka tas tuh ada kodenya tuh. Kalau ini bener-bener teman-teman di challenge tuh, kira-kira kodenya pakai apa ya, penempatan awal nih apa ya kemarin gitu. Jadi memang kalau Scratch itu sebenarnya nggak sulit, cuma memang agak challenging di situ tuh. Teman-teman nggak mendapatkan kisi-kisi kodenya. Dan lebih banyak hari ini kita bikin mini games ya, teman-teman ya, di Scratch ya. Gitu. Itu sebagai ide juga sih kalau memang nanti teman-teman mau bikin ini ya, apa namanya, games-games yang lucu-lucu misalnya. Oke, kira-kira kalau menurut teman-teman, teman-teman semua sudah paham terkait materi hari ini, terkait perulangan bersyarat? Udah. Udah. Sudah yang lain? Sudah paham teman-teman? Sudah ada yang ditanyakan dulu sampai sini, any Nah, question? Tidak ada, Mi. Wih, tidak ada, aman ya. Baik teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya, Missnya lihat hari ini semangatnya teman-teman bagus-bagus banget, keren-keren banget. Karena tadi teman-teman udah mulai berkompetisi ya. Di sini ada seperti, Miss aku udah duluan nih, supaya teman-teman bisa menjadi role model teman-temannya di kelas. Missnya harap untuk teman-teman yang hari ini belum mendapatkan kesempatan menjadi role model teman-teman yang lainnya, boleh ya di minggu depan boleh dilakukan juga nih, semangat juga ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa menjadi role model teman-teman di kelas juga. Baik, jadi itu dia dari Missnya hari ini, itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Missnya doakan semuanya sehat selalu ya di cuaca seperti ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Yuk, Missnya hitung sampai 3 yuk. Silakan teman-teman persiapkan dulu. Missnya hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Oke, baik. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi minggu depan ya. See you next week teman-teman. Sehat-sehat selalu. terima kasih, Bye-bye. Miss. Terima kasih, Sama-sama. Assalamualaikum, Miss. Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bye. Selamat Miss. malam. Dadah, Waalaikumsalam. Miss. Bye. Bye.